mengumbar hawa nafsu, berarti mengumbar dirinya untuk mengenyam kebinasaan. La yakhafu alaika angtal tabisa turuku alika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alai. Yang kurang artinya kurang lebih tidak ditakutkan atau dikhawatirkan kamu jika kamu kebingungan jalan. Dalam menuju mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya yang sangat ditakutkan, dikhawatirkan kepadamu jika hawa nafsumu itu mengalahkanmu. Sebab baik dan buruknya seseorang itu tergantung hawa nafsunya. Bisa mengendalikan hawa nafsu atau tidak. Karena dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah berperang, perang Badar, perang yang besar, itu bilang kepada sahabat, kita sudah selesai, sudah rampung perang Badar, tapi kita akan menghadapi perang yang sangat besar sekali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masihkah ada perang yang sangat besar? Ya, yaitu memerangi hawa nafsu kita sendiri. Sebab muslimin muslimat, hawa nafsu itu kalau di atas memimpin jiwa ini, memimpin hati ini, maka seolah-olah dunia ini masih kurang. Orang mencari dunia ini masih kurang. Siang malam bekerja masih kurang. Bangun subuh bekerja sampai duhur, sholat duhur, makan, bekerja lagi sampai asar, sholat asar, bekerja lagi sampai maghrib. Setelah maghrib bekerja lagi sampai isya bekerja lagi, sampai subuh begitu terus. Itu nafsu, nggak akan pernah berhenti untuk mencari ke dunia. Harta dunia tidak akan pernah berhenti karena mengikuti nafsu. Maka dari itu nafsu itu tidak usah dihilangkan, tidak usah dihilangkan. Tapi hati kita menguasai nafsu harus bisa. Karena orang yang dikuasai nafsu itu derajatnya turun bagaikan binatang. Orang disin, nggak tahu malu, nggak perkewuh kepada siapa saja. Padahal malu itu sebagian dari iman, al-haya'u minal iman. Nah, orang kalau sudah derajatnya turun seperti hewan pun, masya Allah, hawa nafsu sudah tidak terkendali. Bahkan di zaman akhir ini ada seorang anak berzina dengan ibunya, ada seorang bapak berzina dengan anaknya. Itu karena orang itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seperti hewan. Tapi sebaliknya, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, bahkan sampai nafsu itu diperkecil, dipersempit, tidak dihilangkan. Nanti kalau dihilangkan nanti kamu nggak mau makan,
nggak mau minum, apa nafsu makannya hilang, nafsu minumnya juga nggak ada, kan repot. Gitu. Kalau memperkecil nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah hingga jadi orang alim, maka orang itu derajatnya bisa menyamai malaikat. Bisa menyamai malaikat. Itu manusia. Manusia memang luar biasa. Orang yang sedang menuju kepada Allah hendaknya hidup dan kehidupan di kemudian dan disetir oleh akal-akalan. Tidak bisa. Mau dekat dengan Allah, mengandalkan akal, mengandalkan pintar, kepandaian, itu sama saja itu tidak sopan kepada Allah. Kita selain pintar wajib, perlu pintar, pandai, cerdik, perlu. Tapi kita di hadapan Allah adalah hamba yang lemah. Kita harus bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Hanya Allah yang bisa menentukan segalanya. Manusia itu hanya cuma berusaha, berikhtiar, berangan-angan. Nah, kalau kiai saya Bapak Habib Ihsanuddin Pondok Pesantren Al-Huda itu mengatakan kopat kapito koyo ulo tapak angin, maburo koyo manuk beranjangan, hananging siro ora bakal iso lewati garis pestining Gusti. Ya, iku ngendikanipun Mbah Kyai Habib Ihsanuddin Pondok Pesantren Al-Huda Boyolali. Ya. Beliau kata-kata itu dari Bujonggo Hadiningrat Surakarta. Panipun Ki Ageng Ranggawarsita. Itu ulama sepuh zaman dahulunya. Jadi gini, kita itu gak pantas sombong, gak pantas. Yang pantas sombong itu Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Nah, terkadang oleh sugesti kemplelet kemaki, ya Allah, harus sak podo-podo urip kok. Ingat, di dunia ini kita hanya sementara. Allah tujuan kita. Kita dari Allah kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau kembali kemana kalau tidak kembali Allah, kepada Allah? Kita dulu Nabi Adam itu di surga. Karena dosa kita bisa hidup di dunia. Itu termasuk ampunan dari Allah. Dan kita berusaha untuk menebus dosa-dosa itu di dunia. Supaya bisa kembali ke surganya Allah. Di dunia ini kita menebus dosa. Nah, ngumbar hawa nafsu. Gitu. Hawa nafsu itu macam-macam. Seperti pengen makan makanan yang enak. Itu juga nafsu. Ya kita bolehlah makan makanan yang enak-enak itu boleh. Tapi jangan terus-terusan. Ya, ingat ada orang fakir, ada orang miskin.
Apa juga mereka itu bisa makan seperti kita? Ya. Wah, mari kita renungkan. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita persempit nafsu keduniaan itu. Biar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nawaitul taqarruban lillahi ta'ala. Itu kita niatkan setiap hari, setiap saat. Apapun yang kita lakukan untuk mendekat kepada Allah. Sebab orang yang sudah dekat kepada Allah tidak usah minta, Allah sudah kasih. Apa kamu pernah berpikir minta mata biar besok di dunia itu bisa melihat keindahan dunia gitu, di alam rahim dulu? Enggak toh? Enggak minta. Allah kasih. Intinya kita itu dekat dulu kepada Allah. Berusaha dekat dengan Allah. Bagaimanapun caranya. Banyak caranya. Pertama, kita berusaha menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangannya. Insya Allah kita bisa dekat pada Allah. Saudara-saudaraku, nah ini nara boleh rata omong gitu. Wis Islam iki sing penting poso, salat, zakat, naik haji, nanti duit. Nah, itu sudah bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu berusaha dekat dengan Allah. Gitu. Kita itu kalau kita itu tidak ditolong oleh Allah, kita itu tidak ada apa-apanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mau bernafas saja tidak bisa kalau tidak dikasih oksigen oleh Allah. Setiap saat kita itu butuh pertolongan Allah, butuh. Berarti setiap saat kita juga harus ingat kepada Allah. Jangan sampai kita lalai